Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat antara Rocky Gerung yang dijuluki Presiden Akal Sehat dan Bung Ade Armando yang memang dari dulu di YouTube-nya menggaungkan akal sehat. Dia punya tagline, hanya dengan akal sehat kita bisa selamat. Itu kan tagline-nya dia. Nah, pada video kali ini mereka akan berdebat seputar keterlibatan Pak Jokowi dalam putusan MK, lalu juga tentang Hasto yang punya ya disertasi ya tentang keterlibatan Pak Jokowi pada putusan MK yang dikutip Rocky Gerung, tetapi di sini Bung Ade Armando meminta bukti, padahal bukti adalah sesuatu yang sangat sulit ya kalau politiknya sudah sangat tinggi. Tetapi Rocky Gerung mengajak perdebatan pada cara berpikir, tetapi Bung Ade tetap meminta bukti. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi kan. Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ade. Saya mau bilang bahwa dia menikmati kekeliruan itu. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak paham. Tidak setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar situ sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Saya mau terangin itu buktinya. Ya apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu, benar nggak tuh? Tesisnya. Nggak, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara berpikirnya. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dilakukan dengan cara yang etis. Sekarang setuju? Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Ya, ambisi ya namanya. Dengan cara yang etis, iya. Ya. Dengan cara yang etis, iya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Keras. Ada pepatah bilang begini, qui bene cantat bis orat. Siapa yang bernyanyi dengan baik, dia berdoa 2 kali. Nah, tentu kita mau lihat apakah ini juga doa dari Hasto. Mantap juga pepatah. Nah, bernyanyi itu ada harmoninya tuh. Bikin bising Jokowi. Bising itu dalam ilmu musik namanya kakofoni, kekacauan tuh, sekedar bunyi-bunyian, nggak ada isinya tuh. Kalau harmoni dia ada partitur. Nah sekarang kita mau lihat apakah partitur yang diucapkan oleh Hasto itu didasarkan pada satu komposisi yang bertujuan. Kan itu dasarnya, supaya nggak jadi kakofoni. Saya tahu bahwa ada hal yang hendak diucapkan oleh Hasto. Tetapi kita bisa mulai menduga kenapa dia dicicil melalui video pendek itu kan. Nah ini pertanyaan Tisa itu nggak bisa dijawab oleh Yudi kan. Karena ya memang itu adalah video yang sengaja dibuka di situ sebagai pintu masuk. Jadi kita mesti lihat itu sebagai pintu masuk. Tentu di belakang pintu masuk itu masih ada ruang tamu, di belakang ruang tamu ada ruang tidur, belakang ruang tidur ada dapur. Hasto tahu isi ruangan itu semua, saya kira. Jadi saya anggap bahwa Hasto sebagai seorang politisi itu tentu paham bahwa isu dia ini adalah isu politik. Sementara Yudi adalah mantan penyidik itu. Jadi keterangan Yudi itu sebetulnya tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa kan. Kan orang menganggap Yudi sebenarnya bukan orang yang bisa memberi komentar. Yudi itu dia murid saya tuh di UI itu, pintar Yudi ini.
Tapi dia adalah pengamat KPK. Jadi itu masalahnya kan. Nah kalau ditanya pada Yudi, tentu sebagai pengamat KPK sekarang tuh yang mesti beri keterangan sebetulnya secara ofisial adalah komisaris KPK. Itu juga masalahnya. Nah sekarang kita lihat kesetaraan itu. Yudi berkomentar dan menginginkan komentar itu jadi semacam keterangan. Untuk apa? Untuk menghalangi video Hasto itu menjadi barang bukti. Tapi publik menangkap sebaliknya. Hasto mencicil barang bukti itu dalam bentuk videos, artinya akan ada seri, supaya terbentuk opini baru bahwa memang kasus Hasto itu terkait dengan kondisi pada waktu itu ketika KPK dilemahkan oleh Jokowi. Ini kan satu paket kan. Dia tidak cukup kuat, dia sangat kuat untuk membuka bukti yang baru. Itu prinsipnya kan. Jadi dengan menyebutkan 3 juta US dollar itu dan nama seorang menteri itu sudah menimbulkan sensasi di kepala kita tuh. Kenapa begitu? Ya karena pada waktu itu memang KPK hendak dilemahkan, maka mesti ada biaya operasi. Biaya operasi diperlukan, aktornya mesti ada tuh. Jadi Hasto cicil itu. Dan kita tahu bahwa itu teknik biasa. Itu kan bukan novum sebetulnya kan. Kalau novum lain lagi itu. Itu sesuatu yang sebetulnya bisa membalikkan situasi. Tapi Hasto tidak menyebutkan itu sebagai novum dalam perkara dia tuh. Tidak novum di situ karena udah inkrah keputusan soal Harun Masiku itu. Jadi Hasto membuka perspektif baru untuk melihat tadi istilah helikopter view. Justru dengan helikopter view itu diparalelkanlah upaya sebetulnya pembegalan KPK oleh Jokowi dan peristiwa yang sama disambungkan dengan upaya untuk membegal kembali dengan kali kedua ini dengan orang-orang yang sama yang sudah dilemahkan oleh undang-undang untuk menenggelamkan PDIP. Nah, begitu cara lihat. Tapi Bising itu kan multi interpretasi. Maksudnya apa nih multi interpretasi dari Bising ini? Tapi yang jelas kan memang ini dengan sengaja dikeluarkan oleh Mas Hasto ini untuk menyerang Jokowi, ya. Dan sebenarnya agak mengecewakan. Kenapa? Karena semula kan ada ancaman tuh. Kalau sampai Hasto itu ditahan atau semula tersangka kemudian ditahan, akan ada video-video yang akan menampilkan bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, ya. Yang itu yang dikatakan juga oleh siapa Bu? Freddy, Bang. Apa? Bu Freddy. Bukan Bu, apa Koni? Oh, Koni ya. Koni kan, saya udah punya, dibilang bukti-bukti itu betul. sudah ada di notaris di Rusia dan seterusnya kan. Nah, ketika ini sekarang muncul, semula kita semua berharap atau saya membayangkan akan ada sesuatu yang penting nih keluar dari dokumen yang dipegang oleh Mas Hasto ini. Ternyata ya itu kan saya setuju dengan Anda ketika dikatakan bahwa ini bisa jadi cuma jadinya omon-omon. Tapi gini, yang terpenting dari omon-omon ini adalah saya akan punya sikap, saya nggak tahu pasti apakah benar terjadi pertemuan antara Mas Hasto itu dengan seorang menteri yang tidak disebut namanya, ya. Kenapa dia tidak disebut namanya saja menurut saya jadi problem. Kenapa tidak mau disebut namanya kan? Nah, apakah betul ada pertemuan tersebut? Mungkin sekali. Mungkin sekali bahwa si menteri memang mengatakan bahwa saya diminta oleh Pak Jokowi untuk menggolkan revisi undang-undang ini. Termasuk 3 juta dolar Amerika Serikat. Dan 3 juta dolar. Mungkin nggak? Ya mungkin aja menteri itu mengatakan itu. Saya sih tidak percaya bahwa mengingat saya adalah orang yang selama ini barangkali terus mengikuti Pak Jokowi. Saya tidak percaya Jokowi melakukan itu. Ya itu ya teman-teman. Argumentasi menarik dari Rocky Gerung. Di mana kebisingan itu kan tidak ada partiturnya. Ini mengilustrasikan judul debat ini ya. Yang membuat kebisingan ya, kalau bising itu tanpa aturan maka bisa dilihat video Hasto itu sebagai pembuka daripada isu-isu lainnya ya, karena ibarat sebuah rumah kata Rocky Gerung ada kamar mandi dan anggaplah video Hasto ini sebagai pintu masuk ya di sini karena memang ini udah politik tingkat tinggi yang ruang-ruang gelap gitu ya. Jadi ya memang Rocky Gerung menggunakan pembuktian dengan cara berpikir atau logik ya. Memang asumsi tetapi dia logis gitu ya teman-teman. Dan itu perdebatannya dengan Bung Ade Armando nih. Kalau menurut teman-teman bagaimana?
Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Semoga teman-teman semua selalu di dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.